Selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari dimanapun kita berada. Salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan harian kita hari ini, marilah kita awali dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 705 ayat 3. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, terangilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami sepanjang satu hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, nas renungan harian kita hari ini tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, manifestasi kasih Allah kepada dunia yang dinyatakan dengan kedatangan Tuhan Yesus, yaitu sebagai bayi kudus yang lahir di Betlehem, supaya kita hidup olehnya, dan sebagai hakim tunggal, yaitu untuk menghakimi orang-orang durhaka, orang-orang yang selalu memberontak terhadap rencana dan juga pekerjaan anak-anak Tuhan, dan yang selalu mengacaukan ketertiban dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, waktu Tuhan Yesus kembali ke bumi ini, yaitu sebagai hakim tunggal, dan setelah terjadi kesengsaraan besar, maka Allah akan menghukum orang fasik, menghukum antikristus, dan juga iblis yang memberontak di hadapan Tuhan. Juga akan memisahkan orang-orang yang masih hidup di bumi. Dikumpulkannya semua orang kudusnya dari segala zaman, termasuk orang kudus yang sudah berada di sorga, dan mereka yang masih hidup di bumi ketika Tuhan Yesus datang. Dan tindakan itulah sebagai bentuk kasih Allah akan dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, manusia sebagai ciptaan Allah ini memiliki kemampuan untuk saling mengasihi, saling berbagi, dan saling tolong-menolong. Tetapi kasih yang dimiliki manusia itu akan terwujud dengan sempurna jika kasih itu menunjuk pada kasih salib Kristus. Artinya, tidak mungkin manusia itu dapat melakukan tindakan kasih dalam hidupnya dengan sempurna tanpa penyertaan kasih Tuhan Yesus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita tahu bahwa apa yang sudah difirmankan Tuhan itu pasti akan terjadi, dan sudah terjadi kelahirannya sebagai bayi yang kudus di Betlehem. Namun sebagai hakim tunggal untuk menghakimi orang-orang jahat di dunia ini, waktunya tiba, dan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Bapa. Kita belum tahu. Untuk itulah setiap umat manusia, kita harus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan iman kita, dan sambil kita bekerja, sekaligus kita waspada, mempersiapkan diri kita kapan harinya hakim tunggal itu bertindak. Dan kita jangan terlena oleh kenikmatan dunia ini. Jangan terbius oleh pengaruh teknologi. Dan selagi hari siang, bekerjalah untuk Tuhan. Dan sekaligus bersiap bahwa waktu yang singkat ini menuntut kita untuk hidup bijaksana. Kita harus mempersiapkan diri kita. Kapan itu datang, kita harus siap. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan iman yang teguh, mendekatkan diri kita hanya kepada Tuhan saja. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang selalu menyertai hidup kami. Ingatkan kami Tuhan memakai hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak yang takut akan Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menuntun kami menjadi pribadi yang seturut di jalan Tuhan, agar kami mampu melakukan kasih dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang di dalam pergumulan. Engkau berikan semangat, Engkau berikan kekuatan dan pengharapan yang hidup kepada mereka, supaya mereka senantiasa kuat, sabar, dan tabah dalam melalui segala cobaan yang dihadapi. Engkau mampukan mereka melewati masa-masa sulit. Engkaulah Tuhan yang selalu menyertai hidup mereka. Bapa yang baik, kami bawa ke dalam doa kami buat jemaat-Mu yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan, panjang umur, sukacita, dan berkat melimpah dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan yang selalu hadir dalam hidup mereka, dan ingatkan mereka supaya senantiasa mengucap syukur. Bapa yang baik, berkati segala pekerjaan kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Sertai kami dalam melakukan aktivitas kami dalam 1 hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.